aya tata titi. Makanya di Sunda diwarisna daun lontar purwadaksi purwawiwitan daksi wakas. Kita jangan bingung, jangan aneh, dan bagi kami dan secara pribadi saya tidak aneh dan tidak bingung dan tidak khawatir karena apa buah itu tidak mungkin jatuh jauh dari pohon karena simkuring nampi ya saudara sesepuh di alam ia hanya tilu kahirupan anak hirup eling hirup cicing hirup nyari. Hirup eling manusia, hirup cicing tatangkalan, hirup nyaring sasatoan. Eta teh sebagai pelengkap, bubutuh, anu bakal saling menunjang. Nah, artinya di kita sekarang sudah terbukti. Saudara sepuh moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Tah katurangga baheula anu dibantu wawaris. Urang makana dia tembungsi semuanya semua tembungsi tek lewat akademisi nyungsi talari sampai harapan bahasa termasuk unak usuk makana ritang tu ieu urang kada dipelihara sekurang terus ngawariskeun contoh upami nyabit kana keagamaan kan milik umat budaya kan milik bangsa adat pasti milik turun simkuring harus yakin turunan si Ela pasti yakin si Ela eta terus danten wawaris sacandaran sepuh ngan kade itu makana simkuring ngagunukeun ngalangkungan lewat ka Menteri Hukum sareng HAM tercatat perjuangan simkuring sapara kanca terbukti bahwa hadir pemerintah itu di tengah-tengah. Nah makanya upaya Bapak Pak Yunis ya itu tidak bisa diterima. Itu saya insya Allah sama pemerintah akan diterima. Karena Pak saya maaf bukan dagang obat ya, bukan kayak burung dikukur. Saya dicari-cari dengan kedinasan dengan semua saya dicari-cari. Karena tataran Sunda ini adalah cikal bakal dan peradaban lahirnya turunnya adalah di Tataran Sunda. Yang mahalnya itu sempalan-sempalan. Kenapa orang tua kita mewariskan ini arti gunung? Kalau gunung dibacanya Tritangtu kan, besar sudut-sudut dua, atasnya puncaknya kan satu. Coba kalau dibalik, kan itu sempalan-sempalan. Artinya unak usuk itu ada di sempalan-sempalan. Nah, jantan tenanglah Pak Panji, kedah hariwang dah. Upami Pak Panji ayeuna bunak-bunak kumpul udah aya sebuah perjuangan. Pak Panji na moal luhur ku ilmu, moal luas ku luang, upami teu dipapai. Janten artina tetali silaturahmi. Margi sejarah Sunda simkuring yakin aya fungsina. Janten wawarisna sampai ka 33 tempat. Da saur sepuh daya deui Pak Panji anu tia dugi kawan ci ayeuna danget ayeuna tidak ada bisa yang merubah. Contoh saya secara selaku penerus ya sama orang tua Yahudi itu diwariskan kepintarannya kepada orang Yahudi. Tidak ada yang bisa menandingi kepintaran itu Yahudi. Tapi Yahudi meskipun sangat cerdas, sangat pintar, tidak bisa merubah satu ayat yaitu Al-Quran. Nah, artinya keagungan Al-Quran itu sangat fantastis. Yahudi yang pintar, yang teknologi yang maju, menjabarkan cikal bakal sejarah. Nah, tidak bisa merubah ayat. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi di kumpul-kumpul. Margi Garhun Sunda mah nyiptakeun tahun 8 bulan 12 ayat 7 25. Sampai hari ini belum pernah ada yang mengganti dan menyusun melebihi gitu. Artinya orang Sunda mah tanggal tahun geus apa. Paris datang 10 tahun sampai 100 tahun geus apa karena naasna larangan bulana subuhna geus apa. Nah, artinya di Tatar Sunda ieu peradaban geus dilahirkeun.
ai peradaban supaya gede diutus kaditu supaya anu diutus nama mungkin dulur mau papangih tapi anak incuna pasti para pangih nyepang cacandran ieu. Nah saur 10 sukalun sunama 80 asma 33 jeneng. Artinya satunggalna anu hiji mah anu ngawaris. Da simkuring yakin kunaon ieu cacandran peta. Nah, peta teh menyangkut saur Pak Yunus tadi. Pak Yunus saya percaya karena ini prasasti dan sejarah yang paling luhur, paling agung. Karena apa? Nah, saya tidak menyimpulkan karena ada warisan. Mungkin orang tua tidak bohong. Yang di sini itu orang pandai. Yang kedua orang awas. Gelarnya Prabu Batara Eyang Batara Panemong. Artinya gelarnya Batara, Panemong itu awas. Jadi beliau membuat peta teh Pak Panji tidak berjalan. Bagi kita mungkin aneh harus kenapa Walungan ada di sini, kenapa ada gunung di sini, kenapa ada bagi kolot urang mah itu tidak itu mah mudah. Melihat dunia pun seperti hamparan kan gitu. Karena apa? Ya diwarisnya awas. Jadi alam itu rata. Kelihatan meskipun dia itu melihatnya atau menulisnya sambil duduk. Karena ada keistimewaan. Kalau dijabarkan dengan pemikiran kita kan tidak mungkin, tidak rasional dan tidak logik. Karena alamnya sudah beda, zamannya sudah beda. Nah, kalau tidak ada masalah ke situ, mungkin tidak ada yang seperti Pak Panji lahir, Pak Yunus sebagai pemerhati, nah sebagai akar. Nah inilah itu kekayaan. Karena kekayaan itu bertemunya apa dengan dekat. Karena hasil kedekatan pasti punya cerita baru dan menjadi ilmu dan pengalaman baru. Nah sebagai guru yang utama adalah pengalaman. Saya Pak dari Sabang sampai Merauke. Besarnya Sundalen saya udah dibuktikan ke Papua dikirim sampai Aceh. Tetar Sundanya dari ujung kulon Sikartawana, Cibeo dan Cikesik sampai Cijolang. Nah itulah keluarga. Di situ ada pemangku termasuk. Cirinya di sini Cela misalkan, kan ada pemangku. Sejarahnya itu hanya apa? Inilah saudara, inilah. Sebetulnya mah tidak jauh. Dan kami juga kemarin makan sedikit bingung kenapa gitu. Kenapa saya ada saudara di Cela. Ini unapusuknya, ini tata caranya, ini talarinya. Gitu. Nah, misalkan satu Muharram kan di sini. Kalau di Kampung Luku kan Maulud. Kalau Panyalu Maulud. Karena ada warisan. Kenapa Cela bisa lahir Muharram? Kan tanggal tahun itu diciptakan Muharram. Artinya yang tertua. Kan bulan itu pertamanya Muharram, Pak, kalau di Sunda ya. Ya artinya di sini yang tertua. Apa mungkin yang dituakan, makanya bisa menjadi ahli waris karena beliau sudah punya program. Ya programnya ini. Kalau tidak ada upami aya tapak lacak, maka kapalire kasungsi moal keagunganan. Nah inilah sebuah karya. Tos nyata sepuh urang mah ngawariskeun kan urangna we sok palangna. Urangna sok telebar batur mah dulur. Di negara luar kemarin saya ketemu Pak Menteri Yosana Lawli Menkumham ya. Kenapa kata Ponorogo itu diklaim dengan negara luar? Nah, ini kan karena terlena. Warga kitanya seutuhnya membiarkan seolah-olah ini tidak mahal. Oleh negara lain hanya seninya. Komo iya dina kusuk katuranga sejarahnya. Wah ini lebih mahal, artinya nilainya lebih luhur. Nah makanya dibangunlah sebuah satu pemahaman pemikiran oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Lahirlah KIK, melindungi seni tradisi yang ada di daerah. Nah, saya mah bungah Pak, karena pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah artinya saya sebagai pejuang kemarin diskusi lah dengan
Kang Budi Dalton dengan Profesor Ginanjar kan gitu. Negara itu hanya melihat sampalan kecil, yaitu kampung adat. Kalau kampung adat itu saya kasihkan Pak, satu kampung naga, kedua kampung dukuh, ketiga kampung kuta, keempatnya Baduy. Nah itu kampung adat. Pemerintah itu melihatnya orientasinya ke kampung adat. Nah, saya jelaskan, kalau kampung adat sempalannya hanya kecil, bagian kecil. Contoh, rumah kampung naga 99 rumah, tanahnya hanya 5 tumbak 70 meter persegi, paling luas 90 meter persegi. Jajarannya ada 7 jajaran, ditambah balai kampung, masjid agung, masjid, Patamon, Katarajuan, dan Bumi Agung. Kampung dukuh hanya 49 sama rumah Bumi Alit, jadi 50. Penduduknya kampung naga hanya 231 orang. Kampung dukuh hanya 117 orang. Terus kampung